Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erma Evaldiana dengan NIM 2011050300017. Saya akan menjelaskan tentang pengantar studi hadis. Yang pertama, al-hadis. Menurut bahasa, hadis berarti sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Menurut istilah syara, hadis merupakan hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik itu dari perbuatannya, ucapannya, atau pengakuannya, yaitu atau takrir. Berikut ini penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, atau pengakuan Nabi Muhammad. Yang pertama, hadis qauliyah, hadis ucapan, yaitu hadis Rasulullah SAW yang diucapkannya dalam berbagai keadaan atau situasi dan tujuan. Hadis fi'liyah, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan menjalankan sholat 5 waktu dengan tata caranya dan rukun-rukunnya. Yang ketiga, hadis takririyah, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan. Sedangkan ikrar sendiri itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu, bila seseorang melakukan suatu perbuatan atau mengemukakan suatu ucapan di hadapan Nabi atau pada masa Nabi mengetahui apa yang dilakukan orang itu dan mampu menyanggahnya. Namun, Nabi diam dan tidak menyanggahnya, maka hal itu merupakan pengakuan dari Nabi. Keadaan diamnya Nabi itu dapat dilakukan pada dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu Nabi mengetahui bahwa perbuatan itu pernah dibenci dan dilarang oleh Nabi. Bentuk yang kedua yaitu Nabi belum pernah melarang perbuatan itu sebelumnya dan tidak diketahui pula haramnya. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Hoirunisa, NIM 2011050300018. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan poin yang kedua, yaitu tentang kedudukan dan kehujahan hadis dalam Islam. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjelaskan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul karena keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu ajaran Islam yang telah sempurna. Oleh karenanya tidak perlu lagi ditambah oleh sumber lain. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama mengemukakan alasannya dengan beberapa dalil, di antaranya yaitu banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat mentaati Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan keharusan mentaati Allah, seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Dari ayat tersebut jelaslah bahwa hadis itu juga wahyu. Bila wahyu mempunyai kekuatan sebagai dalil hukum, maka hadis pun mempunyai kekuatan hukum untuk dipatuhi. Kekuatan hadis sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua segi. Pertama, dari segi kebenaran materinya, dan kedua, dari segi kekuatan penunjukannya terhadap hukum. Dari segi kebenaran materinya, kekuatan hadis mengikuti kebenaran pemberitaannya yang terdiri dari 3 tingkat, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad. Selanjutnya, kehujahan hadis. Kehujahan hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum selain Al-Quran yang dibuktikan dengan dalil-dalil syariah. Dalil-dalil serta kesepakatan ulama dalam membuktikan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran ada
dalil Al-Quran. Yang A yaitu dalil Al-Quran. Seperti contohnya dalam Quran surat Ali Imran ayat 79 yang artinya Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk atau munafik dari yang baik atau mukmin. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan kepada rasul-rasulnya, dan jika kamu beriman dan bertakwa maka bagimu pahala yang besar. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan kedudukan Nabi Muhammad SAW di antara ayat-ayat yang dimaksud tersebut, yaitu sebagai pensyarah atau penafsir Al-Quran. Seperti contohnya dalam Quran surat An-Nahl ayat 44, sebagai pembuat hukum atau legislator. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157, sebagai teladan kaum muslimin. Ada dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, dan juga wajib dipatuhi oleh seluruh kaum muslimin dalam Quran surat An-Nisa ayat 64 dan ayat 80. Yang B yaitu ada dalil hadis, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu ingat bahwa saya diberi Al-Quran dan yang seperti Al-Quran, dalam hadis riwayat Abu Daud. Yang C ada kesepakatan atau ijma' sahabat. Banyak peristiwa menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam. Antara lain dapat diperhatikan peristiwa berikut, yaitu ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, ia berkata, saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan atau dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya. Ada juga peristiwa saat Umar bin Khattab berada di depan Hajar Aswad. Ia berkata, saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Dan juga ketika Ali bin Abu Thalib berkata, ketika melihat Rasulullah SAW berdiri, lalu kami berdiri, dan beliau duduk, kami pun duduk. Yang D yaitu ijma' ulama. Imam Abu Hanifah berkata, apabila hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Dan juga apabila aku mengemukakan suatu pendapat yang bertentangan dengan kitab Allah dan khabar dari Rasulullah SAW, maka tinggalkanlah pendapatku. Imam Malik berkata, sesungguhnya aku adalah manusia yang terkadang salah dan terkadang benar, maka lihatlah pendapatku. Apabila sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka ambillah. Setiap yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tinggalkanlah. Dan juga Imam Malik berkata, tidak seorang pun yang hidup setelah Nabi SAW kecuali sabdanya yang dibuat pegangan, dan semua pendapat ditinggalkan kecuali sabda Nabi SAW. Yang E ada petunjuk akal atau ra'yu, atau bisa disebut logika. Agama Islam yang diikuti oleh umat sekarang ini adalah agama yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jika kita percaya kepada beliau sebagai utusan Allah, kita pun tentunya wajib menaati segala peraturan yang dibawanya, sebab beliau hanya sekedar menyampaikan apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, baik isi maupun formulasinya. Dan kadangkala atas inisiatif sendiri dengan bimbingan ilham dari Tuhan. Namun, tidak jarang beliau membawakan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu masalah yang tidak ditunjuk oleh wahyu dan juga tidak dibimbing oleh ilham, tetapi selalu dalam petunjuk dan bimbingannya. Sehingga hasil ijtihad beliau tetap berlaku sampai ada nas yang menasahnya. Demikian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aiza, NIM 201105030019. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dan hubungan hadis dengan Al-Quran. Fungsi hadis. Fungsi hadis sebagai bayan atau penjelas Al-Quran dalam pandangan ulama berbeda-beda. Di antaranya, Imam Malik bin Anas menyebutkan ada 5 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Di antaranya,
yaitu bayan at-takrir, bayan at-tafsir, bayan at-tafsir, bayan al-ba'as, dan bayan at-tashri'. Imam Syafi'i juga menyebutkan 5 fungsi, yaitu bayan at-tafsil, bayan at-takhsis, bayan at-ta'yin, bayan at-tashri', dan bayan an-nasakh. Berikut ini merupakan fungsi hadis yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama, bayan at-ta'kid. Bayan at-ta'kid disebut juga bayan al-isbat dan bayan at-takrir. Yang disebut bayan ini adalah menetapkan, memperkokoh atau memperkuat, dan mengungkapkan kembali isi atau keterangan yang terkandung di dalam Al-Quran. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Fa'idha ra'aitumuhu fasumu wa idha ra'aitumuhu fa'aftiru," rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kalian melihat ru'yah atau bulan, maka berpuasalah. Juga apabila melihat ru'yah itu, maka berbukalah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menguatkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berarti, maka barang siapa yang mempersaksikan pada waktu itu bulan, hendaklah ia berpuasa. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, bayan at-tafsir. Yang disebut bayan at-tafsir adalah hadis berfungsi untuk menjelaskan secara rinci atau tafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau mujmal, memberikan batasan atau persyaratan takkid ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak, dan mengkhususkan atau takhsis ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum seperti sholat, puasa, zakat, jual beli, nikah, kisos, dan lain-lain. Menjelaskan secara rinci terhadap ayat Al-Quran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, sholatlah sebagaimana engkau melihatku sholat. Nah, hadis ini itu memberi rincian terhadap ayat-ayat Al-Quran tentang sholat, tentang mendirikan sholat, memberi batasan atau takkid terhadap ayat Al-Quran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah didatangi seorang dengan membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan. Hadis ini memberi batasan terhadap ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 38 yang berarti, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mengkhususkan atau takhsis keumuman ayat Al-Quran. Nabi bersabda, tidaklah orang muslim mewarisi dari orang kafir. Begitu juga orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengkhususkan keumuman ayat dalam surat An-Nisa ayat 11 yang artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Yang ketiga, bayan at-tashri'. Bayan at-tashri' adalah hadis berfungsi untuk menetapkan dan membentuk hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sukat atau 1 sok kurma atau gandum untuk setiap orang,
baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan muslim. Fungsi hadis yang tidak disepakati mayoritas ulama, yaitu bayan an-nasakh. Bayan an-nasakh adalah mengubah atau menghapus suatu hukum atau ketentuan yang terdahulu meskipun jelas, kemudian diganti dengan ketentuan yang datang setelahnya. Kata nasakh secara bahasa berarti ibtol atau membatalkan, izalah atau menghilangkan, tahwil atau memindahkan, dan taghyir atau mengubah. Menurut ulama mutaqaddimin, bahwa terjadinya nasakh ini karena adanya dalil syara' yang mengubah suatu hukum atau ketentuan meskipun jelas, karena telah berakhir masa keberlakuannya serta tidak bisa diamalkan lagi, dan pembuat syariat menurunkan ayat tersebut tidak diberlakukan untuk selama-lamanya. Jadi ketentuan yang datang kemudian tersebut menghapus ketentuan yang datang terdahulu, karena yang terakhir dipandang lebih luas dan lebih cocok dengan nuansanya. Ketidakberlakuan suatu hukum, nasakh wal mansukh, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, yaitu adanya nas dan mansukh. Contoh, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menasakh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180, yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Hubungan hadis dengan Al-Quran. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran dalam Islam antara yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Al-Quran sebagai sumber ajaran utama yang memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum. Oleh karena itu, kehadiran hadis itu berfungsi sebagai sumber ajaran kedua setelah Al-Quran untuk menjelaskan keumuman isi Al-Quran tersebut. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nahl ayat 44 yang artinya, keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Allah menurunkan Al-Quran agar dapat dipahami oleh manusia. Maka Rasulullah SAW diperintahkan untuk menjelaskan kandungan dan cara-cara melaksanakan ajaran melalui hadis-hadisnya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum dengan NIM 201105030020. Saya dari kelompok 4 akan menerangkan tentang term-term atau istilah yang pokok dalam ulumul hadis. Langsung saja, di sini dalam ulumul hadis terdapat 15 istilah yang sering dipakai, yaitu ada dab, ada adl, ada kadab, muhalafah, marfu', sahih lil ghairihi, sahih lil dzatihi, tadlis, uzul, soduk, matruk, atsar, tahqiq, tahi, dan ta'liq. Yang pertama dab, yakni keteladanan riwayat hadis yang berdasarkan pada kekuatan hafalan yang dimilikinya. Seseorang yang dab memiliki kesalahan yang super minim. 2. Adl, yakni keteladanan seorang periwayat hadis
yang dinilai dari segi ketaatannya dalam beragama. Yang ketiga ada kadzab, yakni penilaian yang sangat negatif yang disematkan kepada seorang periwayat hadis karena sebagian besar hadis riwayatnya, jika tidak keseluruhannya, bertentangan dengan realitas amalan kehadisan dan kesejarahan. Penilaian yang sangat negatif ini diberikan karena mempertimbangkan banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh periwayat, sehingga seolah yang datang darinya adalah sebuah kebohongan. Selanjutnya yaitu mukhalafah, yakni metode penyeleksian hadis dengan cara melihat titik perbedaan dan pertentangan suatu riwayat tertentu dengan berbagai jalur periwayatan hadis lainnya. Metode ini digunakan untuk melihat variabel ilat yang terkandung dalam hadis tertentu. Kelima, marfu, yakni hadis yang jalur periwayatannya langsung tertuju kepada Rasulullah SAW atau sanadnya sudah jelas dari Rasulullah. Yang keenam, sahih lidzatihi, yakni hadis yang dikualifikasi sebagai sahih bukan karena pertimbangan ragam jalur periwayatannya, melainkan karena secara intrinsik hadis ini sudah terkategori sahih berdasarkan periwayat-periwayat di dalamnya yang bersifat siqat. Selanjutnya sahih li ghairihi, yakni hadis hasan yang diriwayatkan dengan berbagai jalur periwayatan sehingga saling menguatkan dan kemudian menjadi sahih. Selanjutnya tadlis, yakni keahlian yang dimiliki periwayat hadis yang menisbahkan sebuah hadis tidak kepada sumbernya langsung, dikarenakan adanya pertimbangan sumbernya itu tidak terkenal atau doif. Selanjutnya usul, yakni hadis yang diletakkan secara utuh pada awal bab, kemudian disertakan mutabaahnya dari jalur periwayatan lain. Selanjutnya ada soduk, yakni penilaian positif yang biasanya disematkan kepada para periwayat hadis yang kualitas kedobitannya kurang, tetapi memiliki keadilan yang bagus dan hadisnya dapat diterima. Selanjutnya ada matruk, yakni hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang tertuduh melakukan kedustaan. Selanjutnya ada atsar, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in, tetapi terkadang atsar juga dimaksudkan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Selanjutnya tahqiq, yakni penelitian ilmiah secara seksama tentang suatu hadis hingga mencapai kebenaran yang paling penting. Selanjutnya tahi, yaitu mengeluarkan suatu hadis dari sumbernya, berikut memberikan hukum atasnya seperti sahih, doif atau maudhu dan seterusnya. Yang terakhir yaitu ada ta'liq. Ta'liq yaitu penjelasan tentang suatu potongan kalimat atau hadis yang umumnya berbentuk catatan kaki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan karena pertimbangan ragam jalur periwayatannya, melainkan karena secara intrinsik hadis ini sudah terkategori sahih berdasarkan periwayat-periwayat di dalamnya yang bersifat siqat. Selanjutnya sahih li ghairihi, yakni hadis hasan yang diriwayatkan dengan berbagai jalur periwayatan sehingga saling menguatkan dan kemudian menjadi sahih. Selanjutnya tadlis, yakni
keahlian yang dimiliki periwayat hadis yang menisbahkan sebuah hadis tidak kepada sumbernya langsung, dikarenakan adanya pertimbangan sumbernya itu tidak terkenal atau doif. Selanjutnya usul, yakni hadis yang diletakkan secara utuh pada awal bab, kemudian disertakan mutabaahnya dari jalur periwayatan lain. Selanjutnya ada soduk, yakni penilaian positif yang biasanya disematkan kepada para periwayat hadis yang kualitas kedobitannya kurang, tetapi memiliki keadilan yang bagus dan hadisnya dapat diterima. Selanjutnya ada matruk, yakni hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang tertuduh melakukan kedustaan. Selanjutnya ada atsar, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in, tetapi terkadang atsar juga dimaksudkan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Selanjutnya tahqiq, yakni penelitian ilmiah secara seksama tentang suatu hadis hingga mencapai kebenaran yang paling penting. Selanjutnya tahi, yaitu mengeluarkan suatu hadis dari sumbernya, berikut memberikan hukum atasnya seperti sahih, doif atau maudhu dan seterusnya. Yang terakhir yaitu ada ta'liq. Ta'liq yaitu penjelasan tentang suatu potongan kalimat atau hadis yang umumnya berbentuk catatan kaki. Sekian dari saya.